ensiklopedia. Oke, bagi kalian yang nggak kenal gue, gue bakal kenalin nama gue ya. Nama gue itu Biji Santoso, dan ini channel gue gitu loh. Ini channel gue dengan nama @ensiklopedia. Kenapa gue beri nama channel gue itu dengan sebutan @ensiklopedia? Alasannya karena ya nggak ada alasan juga sih, gue lagi pengen aja gitu, gue lagi ya pengen beri nama itu aja lah, nggak ada alasan tertentu juga gitu. Gue mau jelasin sebelum gue masuk kontennya. Jadi di konten gue kali ini tuh bakal serius, jadi nggak kayak konten-konten gue sebelumnya yang gabut gitu, videonya boring, nggak jelas gitu kan. Tapi di konten gue kali ini, di pembahasan gue kali ini itu jadi serius. Oke. Jadi di pembahasan gue kali ini, sebagian dari kalian mungkin sudah lihat thumbnail dan juga lihat judul ya. Lihat judul juga baca deskripsi kalau kalian baca sih, padahal nggak ada deskripsinya juga. Tapi ya udah, nanti gue bakal beri deskripsi juga di situ. Di judul juga sudah ada ya namanya. Jadi gak usah banyak bacot lah, kita langsung aja kontennya. Check it out. Oke. Gue di sini bakal jelasin apa itu hardware. Hardware itu sendiri, bagi yang nggak tahu, hardware itu sendiri lebih, kalau bahasa mudanya tuh hardware itu perangkat keras komputer gitu loh. Jadi komputer itu memiliki dua perangkat, yaitu ada perangkat lunak dan perangkat keras. Dan perangkat kerasnya itu nama lainnya itu adalah hardware. Biar lebih mudah jelasinnya, lebih mudah bedainnya apa itu perangkat keras di suatu komputer. Itu caranya adalah dengan begini. Jika perangkat itu bisa dipegang, bisa dilihat, dan bisa dirasakan, itu berarti perangkat keras, atau dengan kata lain hardware. Antara lain ya ada prosesor, hard disk, mouse, monitor, RAM, motherboard, terus power supply juga, CPU juga, itu sih, dan banyak lagi lah yang lain gitu. Yang kalau gue jelasin durasinya bakal lebih panjang lagi gitu. Tapi ya udahlah, kita nggak bakal jelasin panjang lebar ya. Itu antara lain itu aja gitu contoh-contohnya. Nah, kalau kalian tanya, Kak, berarti meja sama kursi itu juga hardware dong, kan? Itu kan juga terdapat di komputer gitu loh. Itu juga terdapat di komputer. Itu bisa dipegang, itu bisa dirasakan, katanya itu perangkat komputer. Oke. Jadi dengan kata lain, meja dan kursi itu gak masuk dalam hardware. Kenapa? Menurut pemikiran gue, jawaban gue adalah karena ya mereka bukan perangkat komputer gitu. Apa teknologi dari kursi gitu sama meja gitu gak ada, anjir. Mereka itu lebih ke medianya gitu loh. Itu kan meja itu kan sebagai tempat menumpang gitu loh, bukan, dia itu nggak ada andil apapun gitu di suatu komputer itu sendiri. Jadi ya meja dan kursi juga ya, kalau kalian bilang perangkat keras juga ya memang keras gitu, memang keras, tapi ya bukan lah, anjir, ya beda, anjir, lain itu dengan lain, ada apa ya, lebih ke bahan baku nggak sih kalau kayak gitu. Menurut gue sih gitu ya, tapi nggak tahu juga gitu loh. Oke. Jadi yang gue bakal nekanin di sini tuh lebih ke prosesor ya, prosesor hardware. Jadi yang gue bilang tadi ya,
Jadi hardware itu perangkat keras, nama lainnya itu perangkat keras gitu loh. Lebih mudah dipahami itu, lebih biar mudah dipahami itu ya, hardware itu ya perangkat keras gitu loh. Nah, apa sih perangkat keras itu? Prosesor itu salah satu contohnya gitu. Salah satu contoh dari hardware itu sendiri adalah prosesor itu. Dan prosesor itu kalau bisa gue bilang ya, itu ada macam-macam gitu loh. Ada macam-macam prosesor di dunia ini tuh. Jadi gue gak bisa sebut, kalau kalian tanya gitu, bang, prosesor yang paling bagus itu yang mana gitu ya, gue gak bisa sebutin gitu. Gue gak bisa bilang, gue gak bisa nyebutin, gue gak bisa jelasin, karena setiap sesuatu itu pasti ada min plusnya gitu loh. Jadi ya gue nggak tahu juga mana yang bagus untuk sekarang loh ya, tapi ya nggak tahu juga sih, karena ya semakin berkembangnya zaman, semakin manusia itu berlomba-lomba menciptakan sesuatu dan memutar otak mereka itu untuk mengupdate itu, mengupgrade atau mengupgrade sesuatu gitu loh menjadi lebih baik. Jadi nggak ada di dunia ini itu yang sempurna, karena ya kalau ada yang sempurna ya mungkin hanya yang maha kuasa yang punya gitu loh. Jadi nggak ada yang sempurna. Jadi kalau gue bilang Intel lebih bagus juga, gue nggak bisa bilang gitu juga gitu loh, karena sebelum ada Intel, sebelum ada AMD juga, sebelumnya juga udah ada prosesor lain gitu loh. Jadi gue nggak bisa sebutin kalau dua Intel sama AMD itu bagus. Jadi itu seperti apa ya, semakin berkembangnya suatu zaman itu semakin manusia itu berpikir untuk mengubah pola pikir mereka gitu loh. Menurut gue seperti itu ya. Kalian boleh koreksi gue di kolom komentar. Kalian boleh komen apa aja terserah di kolom komentar. Kalian ngomong, bang lo sotoy gitu, ya udah gak apa-apa, gue juga punya ilmu, gue bagiin ke kalian gitu loh. Oke, di sini gue bakal jelasin beberapa contoh-contoh prosesor yang pernah ada di dunia ini tuh. Jadi dari yang pertama kali sampai yang sekarang gitu loh, yang sekarang. Oke. Yang pertama ada. Oke, untuk yang pertama yang bakal gue jelasin di sini itu adalah Intel atau prosesor Intel ya. Itu dibuat pada tahun sekitar 1968, dan Intel sendiri itu memiliki kelebihan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lebih tahan terhadap panas dan mempunyai turbo boost untuk meningkatkan performa. Intel sendiri itu memiliki turbo boost untuk meningkatkan performa karena memang dalam segi hal untuk mentransfer data sendiri itu Intel memang cepat banget gitu loh, karena terdapat turbo boost itu sendiri. Dan juga yang ketiga itu ada branding. Intel itu lebih baik brandingnya itu daripada AMD gitu loh, daripada prosesor lain, karena memang kalau bisa dibilang Intel itu lebih dulu gitu loh, lebih unggulnya tuh lebih dulu daripada AMD gitu loh. Jadi memang Intel itu lebih dikenal gitu di khalayak ramai gitu. Jadi banyak orang itu kalau melirik itu pasti bakal melirik ke Intel sih. Jadi memang terkenal gitu, karena memang secara keunggulan si Intel itu lebih awal, lebih dulu unggulnya. Nah, karena sesuatu itu tidak ada yang sempurna, jadi Intel itu walaupun memiliki kelebihan, tapi Intel juga memiliki kekurangan. Kekurangannya sendiri di sini adalah kalah dalam segi grafis. Intel itu kalah dalam segi grafis.
Memang mungkin dalam terbubu dalam performa Intel memang menang, tapi dalam segi grafis bisa dibilang Intel itu lebih lemah banget gitu dalam segi grafis, dan juga dari segi harga gitu. Dalam segi harga, Intel itu memiliki harga yang cukup tinggi gitu loh, yang cukup fantastik, yang cukup wow gitu loh. Jadi memang bisa dibilang sih memang memiliki beberapa spesifikasi yang bagus, cuma kalau dibilang soal harga sih Intel cukup mahal banget sih gitu. Jadi cukup banyak kurang peminatnya gitu. Memang banyak peminatnya, tapi ya kebanyakan orang itu beli Intel itu cuma memang mereka memang benar-benar butuh dan mereka mampu gitu membelinya. Kalau mereka nggak mampu ya mereka gak bakal beli gitu. Kalau kita ngomong tentang prosesor Intel, ada prosesor lain yang bersaing dalam dunia bisnis prosesor, yaitu apalagi kalau bukan AMD. AMD itu sendiri adalah Advanced Micro Device. Gue minta maaf kalau gue salah pengucapan atau salah nyebutin kepanjangannya, tapi memang gue coba artiin gitu kepanjangannya. Oke. AMD ini sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan prosesor. Perusahaan atau pabrik AMD berdiri pertama kali di daerah Austin, Texas, Amerika. Nah, itu sendiri segelintir penjelasan atau pembahasan gue tentang AMD. Seperti halnya Intel atau prosesor lain, AMD juga memiliki kelebihan. Kelebihannya apa? Yang pertama, harga yang dimiliki itu murah. AMD itu untuk harga itu lebih murah gitu dibandingkan prosesor lain. AMD itu lebih murah, jadi pasti kantong gitu loh. Jadi lebih mudah dijangkau, lebih mudah dibeli gitu karena memang murah kan. AMD sendiri itu memiliki teknologi Hyper Transport. Technology yang berarti penggandaan pada jalur bus system. Nah itu jadi itu kelebihannya ya. Yang ketiga, selain memiliki teknologi Hyper Transport teknologi tadi, AMD juga memiliki teknologi Ensign Virus Protection yang mampu mendeteksi adanya virus dan langsung menyaring virus itu sendiri. Jadi kalau ada virus itu udah langsung dalam pengertiannya itu kalau ada virus itu langsung kelihatan gitu loh. Jadi nggak lama-lama gitu. Jadi langsung disaring, langsung diproses gitu virusnya. Dan yang keempat, ada dengan teknologi AMD 64, teknologi prosesor AMD mampu berjalan dengan sangat baik. Jadi kalau AMD itu sendiri itu mampu berjalan dengan sangat baik itu di dalam 64 bit. Jadi kalau ada teknologi 64 bit itu AMD itu bagus banget sih. Nah, seperti yang gue bilang tadi, kalau sesuatu itu tidak ada yang sempurna gitu loh. Jadi kalau ada kelebihan pasti selalu ada kekurangan. Nah, kekurangan sendiri dari AMD itu adalah prosesornya cepat panas gitu loh.
walaupun memang kita itu ngeletakin kayak aplikasi-aplikasi gitu yang bandingin prosesor itu sia-sia aja gitu, karena memang prosesor ini itu cepet banget panas gitu lah. Jadi percuma aja kalau ada kipas kayak pendingin prosesor atau lain-lain itu percuma, karena memang prosesornya sendiri itu memang cukup panas gitu loh, cepet panas. Kalah hal dalam brand yang seperti gue bilang tadi ya, kalau AMD itu memang kalah dalam branding, karena ya juga dilihat dari manapun, dari segi manapun juga AMD bakal kalah dari Intel gitu loh ya, karena memang alasannya spesifik, karena memang Intel lebih awal, lebih unggul lebih awal gitu daripada AMD itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah beberapa game tidak cocok atau tidak compatible atau compatible apalah. Jadi tidak semua game itu cocok dengan AMD. Jadi ada gamers tertentu gitu loh, itu yang jika mampu membeli Intel, mereka tuh bakal beli Intel daripada AMD gitu, karena memang nggak semua game itu cocok dengan AMD itu sendiri. Ya, itu tadi pembahasan gue soal AMD dan juga Intel ya.